Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita uh, berkesempatan untuk bertemu lagi ya, untuk di SMA. Karena mungkin di waktu kelas 7 kemarin sempat ketemu meskipun dalam waktu 1 tahun di kelas 7. Di kelas 8 sudah sama Ustadz Jen. Ya, di pertemuan pertama ini saya tidak ingin langsung kita bahas yang berat-berat. Ya mungkin nanti ada materi sedikit, tapi ada yang beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi. Ya mungkin yang pertama, ini di awal pertemuan saya tekankan untuk membuat buku catatan. Jadi biasanya untuk kakak-kakak kelas yang sudah itu biasanya dia membuat buku catatan yang buku hardcover yang isinya minimal 100 lembar itu, 100 lembar. Ini kalau bingung bukunya kayak gimana, saya kirimkan fotonya di Google Classroom atau di WA saja. Nah, terus isinya apa bukunya itu? Yaitu isinya adalah catatan-catatan dari materi itu. Jadi tidak perlu semuanya dicatat di situ, tapi saya harapkan ya tetap mencakup ya paling nggak mungkin setiap subbab yang nanti kita pelajari. Misalnya ruang lingkup biologi ini nanti kan ada kayak definisi, kemudian ada cabang-cabang ilmu biologi, kemudian ada metode ilmiah dan juga keselamatan kerja di laboratorium. Lah itu ya paling enggak masing-masing dari poin-poin itu nanti ada catatannya kayak gitu. Nah, terus fungsinya apa? Kalau fungsinya bagi kalian sendiri ya itu akan menjadi bahan belajar yang efisien menurut saya, karena nantinya itu kan ujiannya nanti kan pakai AKM tuh, dan kalau misalnya belajar keseluruhan dari materi dari buku kelas 10 sampai kelas 12 ya kan, sampai kelas 11 karena AKM-nya di kelas 11 itu nanti akan sangat banyak yang mau dipelajari. Jadi agar kalian tahu apa saja sih yang sebetulnya poin-poin penting dari masing-masing subbab itu, ya itu melihatnya adalah dari catatan yang sudah kalian tulis dari awal ini. Nah, karena kalau misalnya mulainya dari tengah, misalnya dari semester 2, itu nanti yang semester 1 kan tidak tercakup dalam catatan itu. Jadi ya diusahakan segera untuk disediakan buku catatan itu. Nah, terlebih juga kalau misalnya biasanya di tengah semester maupun di akhir semester itu saya kumpulkan buku catatannya, kan saya cek kelengkapannya. Lah itu hasil catatan kalian itu akan saya pakai untuk jadi nilai tersendiri. Jadi misalnya ada tugas nih, ada tugas yang mungkin sudah ngerjakan tapi nilainya kurang, lah itu bisa saya tambahkan nilai di situ kayak gitu. Karena biasanya kalau misalnya di akhir semester kayak gitu, sudah ujian, sudah remedi dan lain-lain, kalau misalnya ada tugas yang nilai kurang kan nggak mungkin saya suruh ngerjakan tugasnya ulang. Nah itu catatan itu bisa menjadi nilai tambahan kayak gitu. Nah, makanya segera disiapkan. Kalau misalnya tidak ada ya bagaimana saya bisa memberikan nilai tambahan itu. Ya mungkin itu poin pentingnya sih. Selanjutnya mungkin untuk biologi ini tidak terlalu jauh dengan IPA biologi di SMP yang sudah kalian pelajari itu, karena memang
agak berbeda ya di sekolah lain, khususnya di tingkat SMP lain itu, untuk pelajaran IPA biologinya tersendiri itu sudah terfokuskan. Jadi babnya itu ya memang sudah mengarah ke seperti SMA kayak gitu. Jadi tidak terlalu susah nantinya. Tapi ya jangan diremehkan. Dianggap tidak susah, ternyata materinya juga lebih tinggi satu tingkat dibandingkan dengan yang SMP kemarin. Ya kayaknya istilahnya ya di-upgrade gitu. Tapi secara konsep kalau misalnya sudah dikuasai di tingkat SMP, saya kira di SMA tidak terlalu susah untuk ngejar. Nah, meskipun begitu yang kalau di SMP misalnya sering tidur atau gak mendengarkan, ya saya harapkan di SMA ini bisa ngejar. Intinya apa belajar di biologi itu? Ya jangan belajar tentang hafalan saja. Ya jangan dianggap biologi itu isinya tentang hafalan tok ya. Bukan hafalan. Tapi di biologi itu sendiri, kalau saya belajarnya itu lebih banyak ke konsepnya. Jadi meskipun istilah-istilah itu gak hafal, tapi misalnya konsepnya itu hafal, bukan hafal sih, paham, ya itu nanti bisa ngikuti hafalannya itu. Kasihlah contoh misalnya di pembentukan urin ya di ginjal itu. Ya meskipun kita nggak hafal istilahnya filtrasi, augmentasi, reabsorpsi. Nah itu kalau kita paham bagaimana urin itu terbentuk dari darah, kemudian dia disaring, hasil saringannya itu masih perlu diolah lagi, perlu ditambahkan zat yang tidak berguna dari darah, perlu diambil airnya lah, itu kan nanti kan bisa mengikuti untuk istilah itu. Nah kuncinya seperti itu sebetulnya belajar di biologi. Nah, jadi temukan konsep-konsep inti itu dari masing-masing bab atau subbab. Kayaknya metode belajar kayak gitu itu tidak berlaku di biologi saja, tapi termasuk di matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Cuman bedanya mungkin di pelajaran-pelajaran itu masih perlu keterampilannya lain selain menalar dan juga mengingat, yaitu diantaranya adalah menghitung. Nah, di biologi pun nanti khususnya di bab-bab yang terakhir di kelas 12 itu banyak juga hitung-hitungannya. Di awal ini ya saya tekankan sekali lagi, cari konsep intinya kemudian pahami dari situ. Nah, konsep-konsep inti itulah yang perlu kalian nanti tuliskan di catatan di buku yang akan kalian siapkan itu. Ya kayak misalnya di ruang lingkup biologi ini kan bab 1 ini ada beberapa konsep inti, diantaranya adalah definisi biologi itu apa. Terus cabang-cabangnya, beberapa cabang saja yang perlu ditulis. Tidak perlu semuanya. Kemudian metode ilmiah, itu bagaimana saja langkahnya. Nah, nanti akan saya buatkan video lagi untuk metode ilmiah dan juga keselamatan kerja. Kemudian ya konsep selanjutnya adalah keselamatan kerja itu. Terus baru kemudian setelah kita bahas semua bab ini, biasanya saya berikan soal. Nah dari soal itulah kemudian kalian mengaplikasikan konsep yang sudah didapat tadi ke dalam suatu permasalahan yang terkait dengan konsep itu. Nah itu tuh menguji apakah benar-benar konsep itu sudah dikuasai dengan baik. Kayak gitu. Nah tapi tidak cukup dengan soal saja, tapi biasanya kebanyakan tugas yang saya berikan itu adalah berupa praktek, kemudian ada proyek. Bedanya praktek sama proyek
Saya kira sudah tahu lah ya. Kalau belum tahu nanti ya dialami sendiri. Nanti di bab pertama ini langsung saya berikan proyek yang singkat-singkat saja yang bisa kalian lakukan di rumah masing-masing. Gampang-gampang lah, gampang. Nah itu mungkin kita masuk bab dikit aja ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, tuh nanti boleh silakan diajukan di grup WhatsApp ataupun di Google Classroom. Ya apa fungsinya dari grup-grup kayak gitu kalau misalnya tidak ada kita bertukar pikiran, kemudian kita sharing-sharing, itu kan nggak ada gunanya. Kalau cuman isinya informasi dari sekolah ke kalian kan gak ada gunanya grup-grup itu. Makanya saya harapkan nanti di pembelajaran ini, ya tidak di biologi saja, saya harapkan di pelajaran-pelajaran yang lain pun utamanya adalah berikanlah umpan balik atau feedback. Misalnya gurunya memberikan sebuah materi apa atau tugas atau soal apa. Lah itu ya jangan hanya dikerjakan kemudian selesai atau dibaca selesai. Ya gak cukup di situ dok. Tapi misalnya ada nih tugas atau soalnya yang kalian gak paham. Nah, itu jangan cuman jangan cuma nyontek dari temennya kemudian dikumpulkan. Udah. Ya terus apa yang kalian dapatkan dari situ? Waktu itu gak bisa diulangi lagi. Jadi manfaatkanlah waktu dengan baik. Kalau misalnya gak paham ya langsung tanyakan ke gurunya masing-masing. Saya yakin gak ada guru yang keberatan kalau ditanyain tentang materi kayak gitu. Pasti dengan senang hati bakal dijawab itu. Berikanlah umpan balik ya. Jadi intinya tadi itu ada 3 ya. Pertama adalah buat buku catatan. Kemudian yang kedua adalah di catatanmu itu isi konsep-konsep inti yang kalian dapatkan dari masing-masing bab atau subbab dari pelajaran itu ya, khususnya biologi ya di sini. Terus yang ketiga kasih umpan balik. Nah itu yang saya tekankan dan yang kami tekankan ya. Kemarin di pembelajaran yang di semester kemarin itu kebanyakan yang terjadi seperti itu. Jadi dikasih tugas, kerjakan selesai. Ya, itu bukan pembelajaran ya. Bukan pembelajaran. Nah, makanya banyak orang yang nyebut itu kan kayak kerja rodi. Jadi dikasih kerjaan terus disuruh ngerjakan kayak gitu aja. Tapi kerjaannya hasilnya itu asal-asalan. Kan kayak gitu. Kalau pembelajaran harus ada pertukaran ide, pertukaran pikiran. Itu kan penting. Oke. Yes, gak terlalu banyak. Biar gak terlalu panjang, kita lanjutkan ruang lingkup biologi. Ya, sebelum masuk ke definisi dan seterusnya, ruang lingkup itu apa sih? Ruang lingkup. Ruang lingkup itu adalah cakupan atau batasan masalah yang dimiliki oleh suatu subjek, yaitu subjeknya adalah biologi itu. Nah, dia punya batasan-batasan ini. Apa yang dipelajari oleh biologi dan apa yang tidak. Nah, kayak misalnya tentang macam-macam tanah. Nah, itu apakah dipelajari biologi? Tentunya kan tidak, karena itu bukan masuk ke dalam ruang lingkupnya biologi. Nah, batasannya apa? Batasannya adalah terkait dengan definisi biologi. Biologi sendiri adalah, dia berasal dari bahasa Yunani ya. Ini sudah sering mesti dijelaskan. Dulu kelas 7 juga sudah pernah saya jelaskan, bios dan logos. Ilmu tentang kehidupan, atau kalau dalam bahasa Arabnya ilmu lahya, ilmu tentang kehidupan. Nah, jadi yang dibahas di biologi itu adalah yang terkait dengan kehidupan saja.
tentang kehidupan saja. Nah, batasnya apa kehidupan itu atau makhluk hidup itu? Makhluk hidup kan dimulai dari, kalau struktur kehidupan terkecil itu sendiri adalah sel. Jadi di bawahnya sel itu sudah tidak termasuk ke dalam cakupan biologi, tapi masuknya adalah ke kimia. Ya kayak molekul air, kemudian unsur-unsur karbon dan lain-lain, itu masuknya adalah ke kimia. Tapi meskipun itu daur karbon itu karena dia masih mencakup dengan kehidupan, masih terkait dengan kehidupan, maka dia juga dibahas di dalam biologi. Nah, terus batas atasnya itu kan batas bawahnya. Di bawahnya sel kan sudah tidak termasuk ke dalam biologi, tidak dibahas dalam biologi. Terus batas atasnya adalah biosfer. Biosfer. Bios adalah kehidupan, sfer adalah bola kehidupan, yaitu adalah bumi itu sendiri. Karena sains itu sementara ini masih menemukan bahwa kehidupan itu baru ditemukan di bumi saja. Ya, meskipun di beberapa kabar kan disebutkan kehidupan pernah terjadi di bulan karena ada sisa-sisanya itu kan, jasad renik dan lain-lain. Di Mars juga ataupun di planet lain. Tapi bukti secara ilmiahnya itu adalah baru di bumi saja. Oleh karena itu cakupannya ruang lingkup biologi ini yang dibahas adalah kehidupan di bumi. Gitu. Definisi sudah. Nah, tujuan pembelajaran dari ruang lingkup biologi ini yang pertama adalah menjelaskan ruang lingkup biologi tadi itu ya. Batasan-batasan yang dimiliki biologi atau apa saja yang dibahas di dalam biologi, dan agar tahu bedanya biologi ini dengan ilmu yang lain kayak gitu. Dan juga keterkaitannya biologi dengan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara agar kita bisa menemukan suatu kebenaran di dalam sains ya. Ya, salah satunya sains adalah biologi. Jadi untuk mencari kebenaran dalam ilmu biologi itu sendiri diperlukan metode ilmiah, yaitu yang akan kita pelajari nanti di pertemuan selanjutnya. Nanti ada videonya tersendiri dan ada project dari situ. Terus yang kedua itu adalah mendeskripsikan objek-objek dan persoalan biologi. Nah, pada tingkat molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, dan bioma. Terus mengidentifikasi cabang-cabang biologi menurut objek dan persoalan yang dikaji. Dan yang keempat adalah menganalisis manfaat biologi bagi manusia dan juga lingkungannya. Kalau yang kedua ini juga sudah pernah saya jelaskan sepertinya waktu di kelas 7. Nah, jadi nanti ada yang namanya sistem organisasi kehidupan ya. Dimana yang terkecil kan dimulai dari, kalau yang kehidupan berarti adalah mulainya dari sel ini. Dari sel, kumpulan sel dia membentuk jaringan dia membentuk organ, kemudian dari organ membentuk sistem organ. Ya, sistem organ itu diantaranya adalah pencernaan, kemudian pernafasan, terus sistem organ gerak dan lain-lain, koordinasi dan lain-lain. Kemudian individu. Nah, individu ini adalah satu organisme itu. Jadi satu orang itu namanya ada satu individu, satu kecoa itu satu individu. Kalau satu spesies berarti adalah satu semua individu yang memiliki jenis yang sama. Ya kan, misalnya Oryza sativa itu kan berarti kan padi ya. Semua individu padi berarti dia berada dalam satu spesies Oryza sativa. Nah, kumpulan dari individu-individu ini dari jenis yang sama itu akan membentuk yang namanya populasi. Nah, jadi sekumpulan padi di sawah namanya adalah populasi padi. Sekumpulan wereng maka adalah
populasi. Nah, dari populasi ini, kumpulan-kumpulan ini, populasi wereng, populasi ular, populasi padi, dan lain-lain itu akan membentuk yang namanya, ya, bukan ekosistem, harusnya adalah komunitas. Nah, baru dari komunitas ini, dia akan membentuk yang namanya ekosistem bersama dengan faktor abiotik atau yang tidak hidup. Untuk lebih jelasnya, saya kira di pertemuan selanjutnya saja. Atau misalnya kalau sudah paham ya, tidak perlu saya ulang lagi. Terus cabang-cabang biologi. Nah, ini banyak ya. Terus manfaat dari biologi. Oke, lanjut next. Nah, terus bagaimana kita bisa memberikan batasan antara yang dipelajari dalam biologi dan yang tidak? Nah, makanya kita harus tahu ciri-ciri makhluk hidup atau karakteristik dasar makhluk hidup. Nah, di sini baru ada 4 gitu. Disusun oleh sel, kemudian dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan, kemudian melakukan proses metabolisme dan beradaptasi terhadap lingkungan. Nah, ini baru 4. Nah, nanti saya ajukan pertanyaan di Google Classroom, silakan dijawab ciri-ciri lanjutannya ya, ciri-ciri lanjutan. Karena yang saya temukan sementara ini ada 11 karakteristik dasar ataupun ciri-ciri makhluk hidup itu. Ada 11. Jadi kurang 7 ya ini. Masih kurang 7, nanti dituliskan di Google Classroom. Yang pertama, disusun oleh sel. Jadi semua makhluk hidup itu disusun oleh sel. Ya, meskipun yang sekecil apapun, kayak misalnya bakteri itu, yang paling sederhana kan bakteri itu. Bakteri itu tetap disusun oleh sel, meskipun selnya itu masih berupa yang namanya prokaryotik, jadi dia belum memiliki membran inti. Jadi untuk materi genetiknya itu masih tersebar dalam sitoplasma. Nah, kalau virus bagaimana? Kalau virus dia bukan dikategorikan kepada makhluk hidup, tapi dia sendiri adalah makhluk peralihan antara makhluk hidup dan benda mati, karena dia punya ciri keduanya itu. Dia dikatakan makhluk hidup karena dia mampu melakukan reproduksi. Yes, itu tok, ciri-cirinya adalah dia melakukan reproduksi. Sedangkan dia dikategorikan benda mati karena dia tidak memiliki protoplasma. Protoplasma itu adalah sitoplasma bersama dengan materi genetik, itu namanya adalah sitoplasma. Nah, ini sitoplasma bersama dengan materi genetiknya namanya adalah protoplasma atau bagian yang hidup dari sel. Nah, itu dia nggak punya itu, dia hanya punya materi genetik saja. Nah, agar dia bisa mereplikasikan dirinya sendiri menjadi anakan virus yang baru. Itu lebih lanjutnya kita bahas nanti di bab 3. Bab virus ada sendiri. Terus yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup yaitu adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, saya kira juga sudah tahu apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kalau tumbuh itu artinya adalah terkait dengan ukuran, volume. Nah, jadi dari kecil kemudian menjadi besar, ini namanya adalah pertumbuhan. Nah, sedangkan perkembangan berarti adalah artinya proses menuju kedewasaan. Jadi kalau misalnya pada tumbuhan, perkembangan itu sendiri adalah tumbuhan yang belum berbunga bisa berbunga, itu namanya adalah perkembangan. Terus belum bisa berbuah, jadi berbuah, itu adalah perkembangan. Ya, kayak manusia itu titik perkembangannya adalah ketika masa pubertas, itu yang menjadi utama. Terus selanjutnya adalah beradaptasi terhadap lingkungan. Ya, adaptif. Semua makhluk hidup itu dia mengalami adaptasi atau melakukan adaptasi. Agar apa? Ya agar
jenisnya itu tetap lestari. Jadi agar tidak mudah punah. Ya, apa dampaknya ketika makhluk hidup tidak melakukan adaptasi? Ya, pasti dia akan mudah untuk mengalami penurunan populasi sehingga menuju ke arah kepunahan. Nah, ini salah satu contohnya adalah apa ini, hewan apa? Ya, dia warna kulitnya adalah menyerupai dengan warna kulit lingkungan sekitarnya, yaitu adalah pohon. Sehingga akan susah untuk dikenali oleh predator dan dia bisa bertahan hidup. Selanjutnya adalah melakukan proses metabolisme atau serangkaian proses kimia yang terjadi dalam tubuh. Nah, di antara dicontohkan di situ adalah berkeringat, itu merupakan salah satu proses metabolisme. Nah, nanti ditulis ya, yang 7 ciri-ciri makhluk hidup yang lain ya. Ketujuh yang lainnya, karena ini baru 4 yang kita temukan, yang selama ini saya temukan ada 11. Tapi kalau misalnya mau lebih, ada 12, 13 dan seterusnya, boleh tetap dituliskan. Tapi nanti kita amati ini benar apa tidak. Oke, ini ya struktur organisasi kehidupan, mulai dari molekul, sel, jaringan organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Apa bedanya ekosistem dengan bioma? Kalau ekosistem itu kan tadi kan adalah kumpulan dari berbagai komunitas yang memiliki interaksi satu sama lain maupun dengan faktor abiotiknya. Ya, diantaranya adalah tanah, air, kemudian cahaya matahari dan lain-lain. Itu adalah ekosistem. Nah, biasanya kita definisikan sebagai interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya atau seterusnya. Ya, kurang lebih seperti itu kalau ekosistem. Kalau bioma sendiri itu adalah ekosistem yang dia sudah memiliki karakter-karakter tersendiri. Nah, ekosistem yang tumbuhan dan maupun hewannya itu sudah unik-unik. Ya, misalnya saya kasih contoh. Di antaranya adalah bioma hutan hujan tropis. Kemudian ada lagi bioma tundra, bioma taiga, bioma gurun, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya didefinisikan, ekosistem itu, bioma itu adalah ekosistem yang memiliki cakupan luas. Nah, cakupan luas yang dia punya karakter tersendiri. Nah, untuk bioma ini sendiri, lebih jelasnya, karakter dari masing-masing bioma itu akan dibahas di bab 2, keanekaragaman hayati. Nah, balik lagi ke ini, struktur organisasi kehidupan. Kalau misalnya ada sebuah masalah, kemudian kita disuruh mengidentifikasi. Nah, saya harapkan setelah belajar bab ini, kita sudah bisa. Ya, misalnya, seseorang mengalami serangan jantung. Nah, itu dia adalah permasalahan dalam tingkat apa kira-kira? Yuk, coba diangan-angan dalam pikirannya masing-masing ya. Kira-kira apa? Ya, jawabannya adalah organ ya. Karena yang mengalami serangan adalah di bagian jantungnya. Ya, meskipun pengaruh lebih besarnya adalah terkait dengan sistem organ, yaitu sistem sirkulasi atau peredaran darah itu kan ya. Tapi masalah utamanya ada terdapat pada organ, yaitu organ jantung. Oke, ini ya mungkin selanjutnya diskusinya mungkin saya lanjutkan di Google Classroom saja dalam bentuk tulisan.
Nah, ini hanya sebagai pengantar saja dulu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.